Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanggreni, nomor absen 10 dari kelas 12 45. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal lampu hias dari sendok plastik dan botol plastik bekas. Oke. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanggreni, nomor absen 10 dari kelas 12 45 SMA Negeri 1 Pekalongan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan proposal lampu hias dari sendok plastik dan botol plastik bekas sebagai pemenuhan tugas ujian praktik tahun 2020 tahun 2021. Saya sendiri menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan proposal ini. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan menerima kritik dan sarannya agar proposal ini menjadi lebih baik lagi, serta bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sekiranya kurang berkenan. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pada zaman yang serba modern ini, banyak orang yang menghabiskan uang hanya untuk membeli produk-produk atau aksesoris sebagai pelengkap kebutuhan sekunder. Sebenarnya, sangat banyak benda atau bahkan limbah di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan atau produk yang sangat kreatif, inovatif, dan memiliki nilai jual ekonomis. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah botol plastik dan sendok plastik untuk pembuatan produk lampion nanas. Pemanfaatan limbah sebagai bahan utama produk ini sebagai bentuk dukungan terhadap program daur ulang yang banyak digencarkan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi masyarakat. Selain itu, memanfaatkan limbah dapat menambah dan mengembangkan kreativitas wirausaha dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tersebut. Sehingga, pemanfaatan limbah sebagai bahan dasar pembuatan produk ini memiliki banyak manfaat untuk pendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Tujuan 1.2 tujuan. Yang pertama, menciptakan usaha yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. 2.2 mengembangkan potensi kerajinan dari limbah di daerah sekitar. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. 4. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Bab 2 Pembahasan. Yang 2.1 Deskripsi perusahaan. A. Nama perusahaan Cahaya Abadi. B. Lokasi perusahaan Jalan Sriwedari, Poncol Gang Anggrek, nomor 16, RT 1 RW 12, Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Indonesia. 2.2 Visi, misi, dan tujuan perusahaan. A. Visi: menghasilkan produk yang unik, cantik, dan berkualitas tinggi. B. Misi: yang pertama, menjadi sebuah usaha kerajinan yang profesional. 2. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan industri lain dan masyarakat sekitarnya. C. Tujuan: yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Itu sudah pasti karena kita menggunakan limbah itu sudah jelas-jelas itu sangat mencemari lingkungan sekitar kita. B. Atau 2. Mengurangi pengangguran di masyarakat. 3. Menciptakan usaha yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. 4. Mengembangkan potensi kerajinan dari limbah di daerah sekitar. 2.3 Produk yang dihasilkan. Produk yang akan dibuat adalah lampion nanas dari botol bekas dan botol plastik bekas. 2.4 Kondisi pasar. Lokasi yang dipilih merupakan tempat strategis. Itu adalah hal yang paling utama, sehingga tidak sulit untuk menemukan tempat ini. Strategi tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah usaha yang sedang dirintis. B. Segmentasi pasar. Adapun pasar yang akan menjadi target untuk penjualan produk ini adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha. 2.5 Rencana pemasaran. A. Konsep promosi.
Membuat sebuah display atau pamflet produk untuk mengandalkan informasi dari pelanggan ke pelanggan serta menyediakan brosur promosi. Selain itu, juga menggunakan media massa seperti koran, majalah, radio, dan menggunakan sosial media di internet seperti Instagram, Facebook, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian menjalin kerjasama dengan para penjual limbah atau membuka channel pada perusahaan-perusahaan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar produk ini. B. Penetapan harga. Harga yang ditawarkan merupakan harga yang cukup terjangkau dan cukup murah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar, mulai dari 50.000 sampai 100.000 sesuai dengan produk yang dipilihnya. Jumlah produk yang ditargetkan untuk terjual adalah 5 buah produk setiap harinya. 2.6 Fasilitas dan peralatan produksi yang dibutuhkan pada saat proses pembuatan produk ini. Yang pertama, gunting, jumlahnya 1, fungsi memotong sendok plastik dan kertas. 2. Cutter, jumlahnya 1, fungsinya memotong botol plastik. 3. Obeng, jumlahnya 1, fungsi mengencangkan mur atau baut. 4. Tembakan lem, jumlahnya 1, fungsinya untuk membakar lem atau melelehkan lem. 5. Tes pen, jumlahnya 1, fungsinya mengetes aliran listrik. 6. Korek api, jumlahnya 1, fungsinya untuk mengelupas pembungkus kabel plastik. Pembungkus kabel listrik. 2.7 Kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada sendok plastik, botol plastik, lampu, kabel listrik, steker, kemudian ada kertas karton, lem tembak, dan juga dudukan lampu. 2.8 Kebutuhan tenaga kerja. Dalam usaha ini dibutuhkan 4 tenaga kerja laki-laki, karena laki-laki lebih paham tentang elektronik dan biasanya laki-laki mampu melakukan pekerjaan yang berat sekalipun. Tenaga kerja tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 orang untuk persiapan bahan dan pembuatan desain, 2 orang untuk melakukan produksi, dan 1 orang untuk penjualan dan penerimaan pembeli. 2.9 Proses produksi. Tahapan yang pertama yaitu pembahanan. Jenis aktivitas dan metode pembuatan yaitu membersihkan botol plastik dan juga sendok plastik. Alat dan bahannya air, of course. Kemudian metode dan alat ketiganya tidak ada. Tahapan yang kedua, pembentukan. Jenis aktivitas dan metode pembuatannya yaitu potong gagang sendok, kemudian potong bagian atas dan bawah botol. Alat dan bahannya gunting atau cutter, itu bisa semuanya. Kemudian metode dan alat ketiganya ada sarung tangan kain. Tahap yang ketiga yaitu perakitan. Jenis aktivitas dan metode pembuatannya menempelkan ujung sendok pada botol, pemasangan penyangga dan dudukan lampu, serta pemasangan kabel pada botol. Alat dan bahannya dalam tembak, sendok plastik, botol plastik, kabel, pipa, korek, dan obeng. Metode dan alat ketiganya yaitu sarung tangan, tapi yang jenisnya karet. Tahapan yang terakhir itu finishing. Jenis aktivitas dan metode pembuatan: pemasangan lampu, pemasangan daun menggunakan kertas karton, dan pengetesan jalur listrik. Alat dan bahannya dalam tembak, sendok plastik, botol plastik, kabel, pipa, korek, dan obeng, dan metode dan alat ketiganya ada sarung tangan karet. 2.10 Kapasitas produksi. Dalam waktu sehari bisa menghasilkan produk tersebut sebanyak 5 lampu hias dengan bentuk nanas yang siap untuk dijual. Untuk produksinya menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu, sehingga dalam 1 bulan dapat menghasilkan 100 buah lampion. Dari segi permintaan akan mampu menangani maksimal sebanyak 150 buah dalam 1 bulan. 2.11 Biaya produksi. Biaya alat. Yang pertama ada gunting, harganya 6.000, jumlahnya 1, jumlah harga 6.000. 2. Cutter, harga 2.000, jumlah 1, jumlah harganya 2.000. 3. Obeng plus, harga 15.000, jumlah 1, jumlah harganya 15.000. 4. Tembakan lem, harga 40.000, jumlahnya 1, jumlah harganya 40.000. 5. Tes pen listrik, harga 8.000, jumlahnya 1, jumlah harga 8.000. 6. Korek api, harga 2.000, jumlahnya 1, harganya 2.000. Total biaya per bulannya ada 73.000 dan total biaya per harinya itu Rp650.
B. Biaya bahan. B. Biaya bahan. Yang pertama ada sendok plastik harga 12.000, jumlahnya 5 pak, jumlah harga 60.000. 2. Botol plastik harga 500, jumlah 5, jumlah harganya 2.500. 3. Lampu harganya 3.000, jumlahnya 5, jumlah harga 15.000. 4. Kabel listrik harga 2.000, jumlah 10 meter, jumlah harganya 20.000. 5. Steker 2.500, jumlahnya 5, harganya 12.500. Kemudian 6. Kertas karton harga 2.000, jumlahnya 3, jumlah harganya 6.000. 7. Lem bakar harga 2.000, jumlahnya 4, jumlah harganya 8.000. Total biaya perharinya itu 124.000. C. Biaya tetap. Yang pertama tenaga kerja itu ada 4 orang dikali 400.000 sama dengan 1.600.000. 2. Listrik dan air 200.000. 3. Biaya lain 100.000. Total biaya per bulannya itu ada 1.900.000 dan total biaya perharinya itu 95.000. Kemudian dia total biaya. Total biaya sama dengan biaya alat plus biaya bahan plus biaya tetap. 650 rupiah ditambah 124.000 tambah 95.000 sama dengan 219.650 rupiah. E. Harga pokok. Total biaya atau jumlah produksi sama dengan 219.650 rupiah dibagi 5 sama dengan 43.930 rupiah. 2.12 Proyeksi laba rugi. Harga jualnya itu 65.000. Laba harga jual dikurangi harga pokok sehingga 65.000 dikurangi 43.000, labanya menjadi 21.070 rupiah. Kemudian laba per bulan sama dengan 21.070 rupiah dikali 100 sama dengan 2.107.000 rupiah. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha itu perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan atau dirintis, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha lampion nanas ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru di lingkungan sekitar, sehingga mengurangi pengangguran pula. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. 3.2 Saran. 3.2 Saran. A. Dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. B. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. C. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. D. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. E. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.